selamat pagi. Kembali lagi di channel Desio. Kita langsung to the point aja di part 6, alat-alat industri kimia. Yang sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang centrifuge, separator mekanik ya. Jadi pemisahan secara mekaniknya. Nah, untuk materi selanjutnya adalah elektrostatik presipitator. Saya mohon maaf banget ya kalau misalnya suaranya tidak begitu keras karena sedang hemat energi mungkin ya. Dan sekalian ini pemberitahuan bahwa buku ini akan dibahas sampai halaman 258 yang ada di sini. Dan ternyata di situ ada size enlargement. Jadi ada dua materi yang akan diselesaikan. Nah, jadi kalau melihat yang sebelah sini, sebenarnya ada alat transportasi itu juga secara tidak langsung dijelaskan di sini. Secara nggak langsung. Jadi kayak satu paket gitu loh. Saya nggak bisa ngejelasin per bab karena ternyata dalam bab buku itu dia menggabung. Nah, jadi nanti ada juga pengayakan, screening, dan juga ada yang pembesaran ukuran. Jadi nanti di halaman sampai 258 itu dia bisa memenuhi segala materi yang dibutuhkan dalam alat industri kimia ini. Nah, jadi nanti saya hari ini hanya akan posting sampai video halaman 253. Nah, 5 halaman kemudian adalah dia di size enlargement dan juga di sini ada pengayakan atau screening yang masuk ke dalam konten ini ya. Oke, kita lanjut dulu setelah dari centrifuge video sebelumnya di part 5, yang ini part 6. Di part 6 ini adalah elektrostatik presipitator tetap di separator. Dimana dikatakan ditemukan dalam prinsip yang partikel terbebani bermigrasi di medan elektromagnetik. Elektrostatik presipitator bertindak melalui tegangan tinggi yang digunakan antara tengah aksial kabel elektro dan cup. Partikel melalui medan membawa dan memigrasi ke permukaan cup di mana mereka dinetralkan. Kesalahan periodik dari cup menyebabkan presipitasi untuk terkelupas dan jatuh ke hopper di bagian bawah cup. Nah, di situ ada kata presipitasi. Presipitasi itu proses pengendapan, bisa dari larutan maupun dari udara, permukaan ke permukaan bumi. Tapi kalau konten di elektrostatik presipitator ini, dia ngendap itu di udara. Jadi kalau ibarat kata gini, chimney cerobong yang kalau kita lihat di Pindo Delhi kan itu ada yang menara warna orange ya, chimney. Nah, di chimney itulah sebenarnya terkadang bisa dilihatkan adalah elektrostatik presipitator atau bisa juga back cyclone. Yang kayak apa sih Bu chimney? Kalau pertama kali ketemu saya di PKMB saya bilang ada chimney. Ya kayak cerobong asap lah ya, seperti ini. Tapi chimney yang dimaksud itu yang ada di pabrik. Nah, yang ini. Ya, yang warnanya orange di atas ini. Nah, sebelum keluar itu biasanya mereka ada alat untuk menyaring debunya ya. Maksudnya partikel yang keluar itu tidak berbahaya ke warga sekitar. Sebenarnya itu aturannya. Lalu di sini dijelaskan lagi, kisaran potensi bahan konstruksi itu luas, pressure drop rendah, dan efisiensi pengumpulan debu itu tinggi. Untuk alasan ini, elektrostatik presipitator dikembangkan secara orisinal untuk pengumpulan kabut asam. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah digunakan secara ekstensif untuk pengumpulan fly ash, abu terbang dari industri pembangkit listrik. Nah, ini benar. Kalau kamu ngelihat industri pembangkit listrik, misalnya PLTU ya, dia punya chimney lebih besar dan di bagian luarnya itu ada kain. Jadi untuk menyaring ya. Dan beberapa mahasiswa itu melakukan kerja praktek, tapi bukan teknik kimia ya. Dia mengevaluasi dari kinerja penyaring debu ini. Kalau di kita nggak ke arah sana, sebenarnya kenapa? Kalau alat itu masih dipakai, arti kata alat itu masih oke. Itu ajaknya. Nah, kalau kerja praktek, ini sekedar informasi ya, kerja praktek itu ada kajian yang di bagian tugas khusus. Kalau sudah baca teknik penulisan ilmiah, pasti ngerti maksud omongan saya ini. Di teknik penulisan ilmiah itu saya katakan bahwa ada tugas khusus dan laporan umum dan laporan khusus dari laporan kerja praktek. Laporan khususnya itu terkait penggantian alat inti yang ada di pabrik. Dan kalau hanya sekedar evaluasi, no way, jangan yang itu. Kenapa? Kalau dia maintenance itu kayak kita ngecek alatnya bagus apa enggak, terus nggak ada eksekusi, itu bukan tugas khusus yang kita masuk.
Jadi kalau kita mengganti part yang bagian dari keilmuan teknik kimia, disitulah baru berperan kita. Berarti ada barang yang dikerjakan, terus kita kan harus menghitung ulang desain dan kawan-kawan. Nah, baru itu kita terlibat. Itu sekedar informasi dari ini ya. Mohon maaf, terkadang materi ini akan saya sambungkan dengan beberapa materi yang lain. Semoga kamu tetap melihat materi-materi sebelumnya dan mengingat apa yang telah kamu kerjakan. Oke, jadi debu abu terbang ini adalah industri pembangkit listrik yang umumnya industri pembangkit listrik ini dia meminta pihak ketiga untuk menangani limbah mereka. Jadi mereka tuh nggak sanggup ya, dan mereka kan hanya unit pembangkitan listrik dan lebih kebanyak orang-orang kayak teknik elektro dan teknik mesin sebenarnya di sana ya, karena kan bagian pembangkitan, bukan menggantikan teknik yang nggak ada. Nah, jadi diberikan ke pihak orang lain untuk menangani limbah mereka. Jadi kalau ada orang yang ngambil limbah mereka dan mereka tuh punya kewajiban membayarkan, jadi pabriknya loh yang bayar, bukan kebalikannya orang yang ngambil limbah, enggak. Jadi kebalik, karena dia buang limbah. Dan ini termasuk limbah B3, limbah beracun berbahaya. Ya, jangan dipakai ya. Tapi ada beberapa penelitian yang menggunakan ini ya, itulah dia ya, abu terbang ini. Sekarang melalui pengembangan kain resistan suhu, back filter yang mengumpulkan ketika efisiensi lebih tinggi dan tidak sensitif terhadap resistivitas abu, terlihat memiliki keunggulan kompetitif di aplikasi ini. Elektrostatik presipitator cenderung lebih mahal dibandingkan dust collector kompetitif. Apa sih bedanya? Nah, nanti ada di bawah ya. Nah, elektrostatik presipitator cenderung lebih mahal dibandingkan dust collector kompetitif kecuali di kisaran kapasitas paling tinggi. Dalam bentuk biaya operasi, listrik untuk pengisian partikel mengkompensasi untuk penghematan di biaya blower yang dihasilkan dari pengecualian rendahnya pressure drop dalam sebuah presipitator. Di lingkungan korosif yang parah atau tingginya suhu khususnya, elektrostatik presipitator itu tidak tertandingi untuk pengumpulan efisiensi yang tinggi dari partikel ultra halus. Jadi di satu sisi dia mahal, tapi di satu sisi kinerjanya oke punya untuk partikel yang ultra halus. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya ya. Selanjutnya, setelah dari elektrostatik presipitator, separator selanjutnya adalah gravity dan impingement separator. Di dalam sistem, droplet liquid terdispersi dalam beberapa detik kontinum cairan tidak mudah larut. Droplet liquid dalam gas dan padatan dalam gas liquid itu mengalami pemisahan alami berupa bentuknya apa? Pengendapan. Secara gravitasi itu dinamakan sedimentasi. Beberapa tipe perlengkapan tersedia untuk meraih keuntungan dari fenomena ini. Ya iyalah, secara gravitasi nggak keluar biaya, hanya nunggu aja. Nah, yang jadi masalah adalah nunggunya yang lama ya. Jika partikel atau droplet besar dan perbedaan densitas cukup besar, pemisahan adalah hal yang sederhana. Perlengkapan ini kecil dan tidak mahal karena partikel yang memiliki perbedaan diameter dan densitas itu menurunkan perlengkapan menjadi lebih besar hingga 180 meter dan diameter untuk beberapa tingkatan dan clarifier. Jika sedimentasi sangat lambat, laju pemisahan harus ditingkatkan. Jadi ada gaya tambahan ya atau usaha lainnya dari pihak eksternal, yaitu berupa gaya sentrifugal dan separator gravitasi. Tapi ternyata itu juga tidak akan memadai. Selanjutnya, separator yang selanjutnya adalah settling chamber dan decanter. Ya, ini ya, yang di gravity ini ya. Dalam bentuk paling sederhana, decanter gravitasi atau drum pengendapan berisikan tangki horizontal. Panjangnya cukup untuk Panjangnya cukup untuk padatan atau liquid terdispersi untuk memisahkan dari fasa kontinu, karena itu mengalir secara smooth dari ujung bagian satu ke ujung bagian yang lain. Jika kecepatan akhir U partikel atau droplet diketahui, maka desainnya akan lebih mudah. Nah, ini nggak dijelaskan karena bentuk persamaan ya. Lalu untuk partikel padat atau droplet liquid, di mana di media liquid pergerakan satu partikel dapat terhalangi oleh sebelahnya. Nah, droplet liquid karena sirkulasi internal, pengendapan ketika kecepatan lebih tinggi dari yang ini. Lanjut ya. Terus di sini di pengendapan liquid-liquid untuk decanter. Jadi liquid-liquid decanter ya sini ya. Ukuran droplet yang masuk sering diperbesar atau alas atau bantalan serat itu penggabung.
Di separator gas liquid, serupa peralatan dinamakan namanya adalah eliminator berkabut, yang sebagian besar selalu digunakan di praktek yang modern. Di sistem gas liquid dan liquid-liquid, aliran fluida terpisah keluar secara sederhana melalui keluaran yang di bagian atas dan bagian bawah tangki. Jadi sederhana banget ya kalau gas liquid ini ya. Ini mirip dengan kayak pemisahan yang saya bilang di perusahaan Chevron yang kemarin saya bilang yang di wash tank. Jadi kalau mau misahin gas sama liquid gampang banget. Jadi hanya masalah tekanan sama perbedaan densitas. Sebenarnya kan minyak sama air kan bedanya densitas. Jadi nanti dia akan keluar secara sederhana, yang jadi bagian atas itu adalah bisa minyak, bagian bawahnya adalah bagian air. Nah, di bagian bawah itu sebenarnya nggak hanya air, ada juga namanya sludge atau bagian pasir gitu. Nah, lanjut, ketika sedimen adalah padatan, perlengkapan tambahan seperti auger conveyor atau pompa sludge dibutuhkan. Iya, karena yang di bagian bawah nanti kan sebenarnya kan bagiannya atas tuh minyak, terus ada air. Tapi bagian bawah tuh sebenarnya ada endapan. Endapannya berupa sedimen. Nah, sedimen itu kan lama-lama kan menumpuk. Gimana ngambilnya? Nah, di sini kalau dia bisa ngambil pakai auger conveyor, jadi kayak manual gitu ya, termasuk alat pengumpan. Yang satunya pakai pompa sludge. Nah, pompa sludge ini saya pernah dapat informasi dari kawan saya yang kerja di perusahaan. Dia nanya tentang pompa sludge. Jadi, pompanya dari atas bergerak ke bawah, ngambil si sedimen itu. Seperti apa? Ini kebetulan saya udah cek. Yang ini nih, ini dia storage tank floating. Jadi, pompanya masuk bergerak kayak ini. Nggak saya kasih suara ya. Seperti ini. Ya, ini ngambil suction dia dari bawah sini ya. Jadi endapannya nanti dinaikin ke atas untuk dikeluarkan. Oke, jadi ada penahannya, nanti dia turun lagi ya. Ini kabel penahannya ya. Ini padatan diambil, jadi dengan gini loh. Kan dia ngambil nih ya, ceritanya saya ulang ya. Jadi ngambil nih, ini kan padatannya diambil. Ini kan berdasarkan inklinasi nih, kemiringan. Seret, ini keluar nih. Ya, modelnya seperti itu. Dan ini ternyata lagi banyak digunakan. Waktu yang di saya KP nggak ada yang seperti ini. Jadi karena wash tank itu kan sebenarnya endapannya tuh lama dengan sampai titik batas maksimum yang diizinkan. Dan mereka sudah pakai model yang kita buat aja duplikat lah wash tanknya seperti itu. Jadi ternyata ada beberapa pabrik yang membutuhkan dengan model seperti ini. Saya lanjut. Mana tadi ya? Udah ini. Di separator gas liquid seperti flash drum atau knock drum, tangki secara umum diorientasikan secara vertikal. Oke, benar ya. Kemarin udah dikasih tahu ya, flash drum yang atas ya berdiri ya. Terus untuk menyediakan fleksibilitas berlebih di kapasitas SAS liquid. Pada kondisi ini, diameter diatur oleh batasan entrainment. Entrainment ini saya bingung ya. Entrainment itu kayak masukan ya. Meskipun sedimentasi di separator gas liquid seperti flash drum atau knock drum, tangki secara umum diorientasikan secara vertikal untuk menyediakan fleksibilitas berlebih di kapasitas SAS liquid. Pada kondisi ini, diameter diatur oleh batasan entrainment dalam gas. Bahkan, meskipun desedimentasi untuk menghentikan 100 mikrometer droplet secara umum, itu terjadi di kisaran menengah atau intermediate. Lanjut di sini, perbandingan dengan persamaan 4-10-109 itu terlihat untuk menghasilkan yield yang lebih besar dari diameter drum horizontal. Jadi dengan pakai persamaan itu untuk menghasilkan yield yang lebih besar ya dari diameter drum horizontal. Secara aktual UT sekitar 4 kali lebih besar dari kecepatan pengendapan sebenarnya UT ya. Nah, karena diameter dikalkulasi untuk drum vertikal hanya sekitar 40% lebih besar dibandingkan yang horizontal. Jadi sebenarnya gini, jenis tangki itu bukan jenis tangki ya, posisi tangki itu juga mempengaruhi. Jadi kalau kamu ingin mereaksikan sesuatu, kamu lihat dulu dia butuhnya horizontal kah atau dia bentuknya vertikal. Nah, ternyata yang bentuknya sini bentuknya vertikal itu dia akan memberikan lebih besar 40% dibandingkan yang horizontal.
Dan secara praktiknya, jika kecepatan pengendapan kurang dari 0,1 meter per second, perbedaan tekanan 10 kPa tersedia atau didapatkan secara langsung, separator cyclone akan secara umum kurang mahal dibandingkan drum pengendapan untuk menghilangkan partikel padatan atau liquid dari aliran gas. Sebenarnya gini, karena prinsipnya densitas selalu ada padatan, kamu tinggal pilih mau, ya kalau misalnya kita ngomong ngendapin, enakan lebih baik dia vertikal kan ya dibandingkan pengendapan. Tapi ada beberapa yang pengendapan ya butuh saja dengan bentuk horizontal seperti clarifier atau thickener seperti itu kalau di ini ya di unit atau pabrik pengolahan limbah cair ya, limbah air maksudnya ya. Nah, di sini ada kalimat yield. Yield itu apa? Sebenarnya ini nanti akan ada 3 kosakata yang akan kamu sering temui nanti di semester selanjutnya lah. Ini udah umum banget. Ada yield, konversi, dan selektivitas. Yield itu berkaitan dengan produk. Jadi, rasio antara massa produk dengan massa umpan. Nah, massa umpan ini kayak apa? Nah, massa umpan ini bisa total massa umpan yang diumpankan, yang dimasukkan ke dalam proses. Sedangkan produk yang dimaksud itu produk yang diinginkan. Misalnya A tambah B menjadi C dan D. C yang kita inginkan, C yang harus murni. Maka dia adalah produk yang kita bilang produk samping lah. Kita bilang kayak zat sesuatu dibakar hasilnya CO2 dan H2O. Kita hanya konsen dengan CO2 selama ini. Kenapa? Karena itu yang mengakibatkan terjadinya ya global warming dan kawan-kawan. Kalau H2O tidak. Nah, jadi kayak yield itu adalah berapa produk CO2 yang terbentuk terhadap umpan yang diberikan. Umpan yang diberikan ya tadi yang dua material A dan B tadi. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mengartikan ini yang bingung, jadi produk yang dimaksud itu produk yang diinginkan. Konversi itu berkaitan dengan reaktan. Jadi yield produk, konversi itu dengan reaktan. Jadi itu perbandingan mol yang bereaksi terhadap mol umpan dalam konten reaktan. Ya. Lalu selektivitas, rasio antara mol atau massa produk terhadap mol atau massa produk yang lainnya. Jadi dia melibatkan produk yang lainnya. Nah, nanti ini baru pengenalan dalam istilah. Nanti sebenarnya kalau mengenalkan ini di azas teknik kimia 1, azas teknik kimia 1 nanti di semester 3. Jadi kalau konversinya besar, jangan terlalu senang karena sebenarnya kita melihatnya berdasarkan yield. Konversi itu besar, kalau yieldnya rendah percuma. Produk kamu nggak murni, kamu akan menambahkan proses yang lainnya. Di drum pengendapan liquid kecepatan di drum pengendapan liquid kecepatan pengendapan seharusnya 10⁻³ meter per second atau lebih besar. Waktu tinggalnya jarang lebih besar dari 500 second secara prakteknya. Kecepatan pengendapan lebih kecil atau waktu tinggalnya lebih besar. Nah, separator sentrifugal atau kasus non volatil liquid tidak berbahaya, thickener atau clarifier itu mengalir secara radial, sebaiknya dipertimbangkan. Saya lanjut. Semoga materi yang ini nggak terlalu banyak ya. Ini juga ada flash dan knock drum. Dia ada continuousnya dia gas, dispersinya dia liquid. Kalau decanter dia liquid, ini liquid. Sedangkan sedimentasi dia gas atau liquid, ininya solid. Jadi lihat fasanya ya, karena kita mau siapa sih fasanya ya. Kalau tidak tahu fasanya, nanti kita bisa salah milih alatnya tuh salah ya. Walaupun kita ngomong sedimentasi itu pasti bentuknya adalah ya sentrifugal gini ya, hanya sedimentasi pasti ada padatannya. Enggak juga, di sini ada tuh. Ada liquid, ada gas liquid ya. Bisa dia flash atau ini bisa vertikal atau horizontal. Selanjutnya adalah clarifier atau thickener. Untuk pemisahan secara gravitasi dari partikel padat super halus dari liquid, waktu tinggalnya itu lama dalam kondisi diam. Yang dibutuhkan sini, Saddler dirancang untuk tujuan ini, diketahui sebagai clarifier dan thickener. Secara umum berbentuk kolam silindris hingga 180 meter diameternya. Wow, lumayan ya. Terus di beberapa meter kedalamannya. Jadi diameter untuk kedalamannya itu sampai 180 meter. Oh, maksudnya diameternya sampai 180 meter dengan beberapa kedalaman maksudnya ya. Mereka ditemukan secara tipikal di pengontrolan polusi air, pencemaran air ya, maksudnya kayak limbah air kalau saya bilang di sini. Atau penanganan limbah pabrik karena ukurannya jelas bahkan terhadap pengunjung biasa. Maksudnya itu kayak
penggunaan biasa aja sehari-hari, jadi bukan limbah yang parah ya kalau kita bilang. Nah, di sini ada horizontal drum settler, jadi ada ini campuran fasa yang masuk nih ya, ceritanya ini umpan yang masuk. Nah, setelah berproses nanti bagian berat di sini, bagian ringan di sini. Jadi dia akan keluar di sini, yang satu dikeluarkan dari atas. Terus di sini clarifier sebagian besar identik terhadap perwujudan dan biaya bagi tinkener. Perbedaan tuh bergantung pada penekanan baik secara clarifier liquid, jadi kayak penjernihan si cairannya, atau konsentrat padatan kayak mekatin ya kita bilang. Keduanya mencapai kedua tujuannya, tetapi tinkener menyediakan lebih kapasitas waktu tinggal padatan karena pertemuan konsentrasi yang lebih tinggi. Di beberapa kasus, agen flokulasi ditambahkan dengan fluida yang masuk ketika aksis mempromosikan pertumbuhan partikel, dan sedimentasi lebih cepat sebagai selare yang mengalir ke keluaran di sekeliling bagian luar. Nah, ini udah umum ya. Jadi kalau kita mau ngendapin dia, terus ternyata dia lama, biasanya kita pakai agen. Agennya itu flokulan. Nah, flokulan ini tidak pernah disebutkan dia apa. Ya, karena kalau di perusahaan juga selalu mengatakan kayak bilangnya chemical, selalu bilangnya chemical. Ya kalau saya bilang sih itu rahasia, ya wajar aja lah ya saya bilang, karena kan itu produksinya dari pihak perusahaan ya, itu wajar. Jadi kalau waktu saya kerja praktik juga mereka pakai flokulan atau agent untuk korosif di sepanjang aliran pipa, mereka selalu mengatakan itu chemical, tidak mengatakan yang lain. Padahal saya pernah nanya chemicalnya apa, rahasia. Itu wajar lah ya, jadi mereka mengatakan dengan chemical. Jadi chemical tuh umum banget ya, kita nggak tahu ya. Lalu sini unit seperti itu ditujukan sebagai flokulator atau digester. Digester itu kayak tangki untuk memproses secara bioproses ya, digester itu maksudnya. Unit seperti itu ditunjukkan sebagai flokulator atau digester. Bagian bawah clarifier atau tinkener itu dimiringkan secara bertahap terhadap bagian pusat tengah. Jerusi radial seperti penyapu berputar, ini mirip yang tadi ya, yang gambar saya video yang saya tunjukkan di YouTube ya. Jadi radial seperti penyapu berputar melalui kolam ketika kecepatan sekelilingnya 0,1 sampai 0,3 meter per second, dan mengaduk sisanya untuk memindahkan melalui bagian bawah tengah dasar dengan bentuk kerucut. Dan ketika mengizinkan untuk lanjut memadat dan mengental. Ini mirip dengan model seperti itu, penyapu radial ya. Jadi kalau ini dia modelnya kayak nyapu di sekeliling ya, beda-beda ya di sininya. Jadi saya ulang, bagian bawah clarifier atau tinkener itu dimiringkan, bagian bawahnya dimiringkan ya, bertahap dari bagian pusat tengah, terus dia muter buat nyapu ya, nyapu, terus dia ngaduk bagian sisanya dengan harapan tuh padatannya tuh jadi kayak menuju satu titik gitu loh. Kalau lingkaran gimana sih, kita bilang kan dimiringin ya, ini dimiringin kan ya, terus dia nyapu, nanti kan lama-lama nyapunya turun ke box sini ya ceritanya. Kalau dirasa ya, saya bilang ya, ini imajinasi ya, saya bilang. Nah terus dia memindahkan bagian tengah dasar bentuk kerucut, dan dia lalu memadat atau mengental ya, karena padatannya turun ke bawah dan satu titik. Kalau kita bentuk seperti ini kan muter, nanti pasti dia ke tengah karena terbentuknya vortex kan rata-rata. Terus sedimen terkonsentrat dihilangkan dari tangki melalui pompa sludge ya, kurang lebih yang tadi lah ya, pompa sludge dia ngambil, dia ngaruh ke bawah ya, seperti itu. Atau pompa sludge itu yang kayak pompa orang ngebor itu juga bisa, itu sludge juga ya, jadi ngambil pompa yang bisa bukan mengeluarkan air ya, maksudnya fluida. Sludge itu kan termasuk fluida, tapi kontennya di sini agak pekat ya. Pekat itu kayak ya lumpur lah, air lumpur kalau kita bilang sludge itu, mirip dengan model seperti itu. Karena ukuran clarifier dan tinkener itu jarang terlampir, lalu penggunaan mereka secara umum ketat untuk didasari aqueous dan non-toksik lainnya, sistem tidak berbahaya. Untuk aplikasi yang lebih kritikal yang harus fungsinya terlampir atau di bawah tekanan, terus filter atau separator tipe sentrifugal itu lebih kecil digunakan. Sebagian besar kasus sludge dari clarifier atau tinkener itu terkonsentrat lebih lanjut di centrifuge atau filter. Untuk desain cepat dari sistem didasari aqueous,
kondisi kriteria dan operasi itu ada di tabel 423, bisa digunakan. Ukuran perlengkapan dan konsumsi daya ditentukan oleh aplikasi yang jelas dari kriteria ini. Dan sebagai catatan, konsumsi daya yang kecil itu kurang dari 100 kW untuk unit yang paling besar karena rendahnya laju penyapuan dan kecepatan fluida. Nah, tadi ada di sini artinya peripheral. Peripheral itu tidak mengenai bagian pokoknya atau kurang penting lah kalau kita bilang. Maaf ya kalau beberapa tulisannya ada yang belum apa sih? Ya, ada beberapa kalimat yang kata-katanya, hurufnya ada yang salah. Oke, di sini saya lanjut ke classifier. Beberapa separator dicantumkan di bawah kategori lain seperti cyclone, settler, dan centrifuge yang dapat disebutkan dengan classifier. Oke, di sini bisa dijelaskan ya, classifier itu bisa ke arahnya adalah cyclone, settler, dan centrifuge. Oke, itu mereka memisahkan padatan menjadi fraksi berukuran. Dua perangkat mekanik terkemuka dirancang secara eksklusif untuk tujuan classifier, penyapu, dan spiral. Masing-masing terdiri sebuah tangki terinklinasi, miring maksudnya ini ya, dan melalui sebuah girating rake atau auger conveyor, ada yang ngambil ya. Terus masing-masing terdiri dari tangki terinklinasi atau auger conveyor yang menarik partikel lebih besar yang mengendap secara cepat ke bagian bawah selari. Mereka efektif di pemisahan padat kasar atau pasir dari meluapnya sebuah mil. Untuk pengklasifikasian ini bingung ya. Untuk pengklasifikasian basah dari partikel terhalus, cyclone lebih efektif. Data yang berkenaan dengan pemilihan dan perancangan awal classifier, rake, dan spiral itu dicantumkan di tabel 423A. Lebih detail terjadi di sini dan tipe lain dari classifier dapat ditemukan di Ferry. Ya, oke. Jadi memang benar buku ini tuh temennya Ferry terus, ya make treble, ya umum ya. Situ. Jadi rake itu kayak nyapu, nyikat ya. Kalau ada kamu udah baca di auger conveyor, kamu bisa lihat di sana. Oke, ini nggak kelihatan ya. Coba kita cek ya. Tinkener ya, Tinkener kayak apa? Tinkener. Jangan Tinkener es krim lainnya. Modelnya seperti ini nih, modelnya tuh muter dia tuh. Ini kan bentuknya kerucut nih, ngegaruk ke bawah nih dia. Ya, posisinya. Kalau seperti ini dia nggak kelihatan. Oke, kita cek barangkali dia punya gambar yang lebih besar ya. Nah, seperti ini nih. Ini umpan ya lewat pompa. Ini perbedaan ya. Masuk di sini. Nah, disinilah yang oke, dimiringkan nih. Ini ada agent flokulannya di sini untuk ngebesarin. Jadi kayak tapi ini nggak kelihatan kayak gaya miring tadi yang kita bilang ya. Dia nggak kelihatan. Kalau yang gambar seperti ini kelihatan nih. Ini yang berputar nih. Oh, ini agak kelihatan dari atas ya. Oke, seperti ini. Kalau datang ke pabrik sih nggak bisa lihat seperti ini ya. Ini ada jerusinya ini ceritanya. Kalau di lapangannya jadinya kelihatannya seperti ini kalian melihatnya. Jadi nggak kelihatan, kecuali dia lagi maintenance. Jadi kamu bisa lihat rupa aslinya ya. Tapi kan nggak mungkin lah kamu lagi kerja praktik semuanya maintenance ya. Nah, kurang lebih seperti ini ya modelnya. Kita lanjut lagi. Ada filter. Oke, sampai di sini dulu deh ya. Nanti lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa lagi di channel DCU part 7 untuk alat-alat industri kimia dengan bahasan separator. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi dan bye.